Para pendengar yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali di dalam program katekisasi bersama dengan kami. Ini dipersembahkan oleh Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi teologi yang memiliki beban untuk mempersiapkan hamba-hamba Tuhan dan konselor-konselor profesional untuk melayani zaman yang semakin kehilangan arah ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita saat ini sampai kepada satu pertanyaan atau sampai kepada satu topik, yaitu mengenai apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus. Nah, saudaraku, di minggu-minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa semua manusia jatuh ke dalam dosa. Semua manusia menderita, dan semua manusia menerima penghukuman dari Allah. Dan kita juga sudah mempelajari bahwa Allah yang mengasihi manusia yang sudah diciptakannya itu bukanlah Allah yang tinggal diam. Dia adalah Allah yang adil, tetapi dia juga adalah Allah yang mengasihi. Nah, itu sebabnya Allah itu menyediakan pengantara. Nah, pengantara yang dia sediakan adalah pengantara yang bukan sembarangan, bukan asal-asalan Allah menebus kita. Tetapi pengantara yang bisa memenuhi tuntutan keadilan Allah, kesucian Allah yang begitu tinggi, tetapi pada saat yang sama, dia juga adalah pengantara yang sanggup melakukan penebusan bagi semua orang. Sehingga kita sampai kepada formulasi yaitu bahwa pengantara itu haruslah manusia yang sejati dan benar di satu sisi, dan di sisi yang lain dia haruslah Allah yang sejati pula. Karena hanya Allah yang sanggup menyelesaikan masalah dosa yang bersifat kekal itu. Nah, kemudian sebelumnya kita juga sudah mempelajari bahwa siapakah yang memenuhi kriteria itu? Siapakah yang bisa menjadi manusia yang sejati dan Allah yang sejati pada saat yang sama? Manusia tidak mungkin bisa menjadi Allah. Tetapi Allah bisa mengambil rupa sebagai manusia. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang kita melihat di dalam kegenapannya, yaitu di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah dalam katekisasi pertanyaan nomor 20, katekisasi Heidelberg. Di sana ditanyakan demikian, apakah semua orang diselamatkan oleh Kristus? Sama seperti mereka telah terkutuk oleh karena Adam. Maka jawaban dari Alkitab dan jawaban dari Heidelberg ini adalah tidak semua orang diselamatkan. Tetapi hanya mereka yang oleh iman yang sejati dijadikan anggota tubuh Kristus dan menerima seluruh karunia-Nya. Saudaraku, ini adalah topik yang pelik. Dalam diri manusia kita itu ingin solider. Dalam diri jiwa kita ingin itu alangkah baiknya kalau semua orang itu diselamatkan. Tetapi sekali lagi, saudaraku, seperti Alkitab itu mengatakan, bahwa rancangan kita bukan rancangan Allah. Jalan Allah bukan pula jalan kita. Sejauh tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya cara Allah berpikir dengan cara kita berpikir. Kita ingin agar semua orang diselamatkan. Tetapi pada saat yang sama, saudaraku, kadang-kadang dalam diri kita itu muncul perasaan yaitu bahwa kita nggak kepingin orang lain diselamatkan. Khususnya orang-orang yang sudah menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita. Nah, lalu sekarang bagaimana? Apakah semua orang itu diselamatkan? Kalau semua orang diselamatkan, apakah Allah tetap adil? Dan kalau hanya sebagian yang diselamatkan, apakah Allah tetap adil? Ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Tetapi bagaimana Alkitab menyatakan ini kepada kita? Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Surah Alkitab mengatakan bahwa tidak semua orang akan menikmati hidup kekal bersama dengan Allah. Beberapa ayat sangat eksplisit.
Selain dari ayat-ayat yang memberikan kesaksian tentang kehadiran hukuman yang kekal, misalnya neraka. Itu jelas memberikan kesaksian bahwa ada orang-orang yang tidak masuk surga, tidak menikmati hidup kekal bersama dengan Allah. Artinya mereka tidak diselamatkan oleh Kristus. Nah, ayat yang lain misalnya Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14 atau saya bacakan mulai dari ayat 13 berkata demikian. Masuklah melalui pintu yang sempit, yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, bagian ini, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, dalam sebagai bagian dari khotbah di bukit, dia bilang ada dua macam orang. Yang satu adalah mengikuti jalan yang lebar, jalan yang mudah, jalan yang lancar. Tetapi, jalan itu menuju pada kebinasaan. Ada, bahkan dikatakan banyak orang yang seperti itu. Tetapi sebaliknya, ada pula orang-orang itu yang mengambil jalan yang sempit, sesak, pengap mungkin, sulit untuk dijalani. Tetapi justru jalan sempit inilah yang membawa kita menuju kepada kehidupan. Dan Tuhan Yesus berkata, sedikit orang saja yang mendapatinya. Dari sini jelas, saudaraku, jikalau saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah, dia adalah Allah yang benar dan dia tidak pernah berkata dusta dan di dalam dirinya hanya ada kebenaran. Maka ada orang-orang yang diselamatkan dan ada orang-orang yang tidak diselamatkan olehnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, itu juga dikatakan bahwa bagi orang-orang yang percaya dan menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Atau dengan kata lain, barang siapa yang tidak percaya dan tidak menerima Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, maka mereka tidak akan diberi kuasa dan mereka tidak bisa menjadi anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah Allah itu pilih kasih? Apakah Allah itu adil? Apakah dengan hati nurani kita itu berani berkata bahwa Allah itu adil? Oh ya, Allah pasti adil. Iya. Tapi marilah lihat, kita berinteraksi dengan ayat-ayat seperti ini. Yudas dikatakan ditentukan untuk binasa. Iblis Tuhan tidak pernah selamatkan. Ada orang-orang yang seumur hidup mungkin juga tidak pernah mendengarkan Injil Allah. Pertanyaannya adalah, apakah Allah itu adil? Dan kalau Allah itu adil, apakah Allah wajib menyelamatkan semua orang? Saudaraku, ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang mudah, dan bukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kemampuan rasio kita menjawabnya. Namun Alkitab mengatakan dengan jelas, saudaraku, kenyataan, realitas. Kita tidak tahu alasannya, tetapi realitasnya adalah tidak semua orang akan diselamatkan. Ada orang-orang yang terus-menerus mengambil pilihan di dalam hidupnya untuk menjauh dari kebenaran. Terus-menerus menolak Injil yang diberitakan kepadanya. Nah, kepada orang-orang ini Tuhan Yesus berkata, kepadanya kerajaan surga tidak akan diberikan. Orang-orang ini memang bukan orang-orang pilihan, dan bukan orang-orang yang katakanlah menjadi anak-anak Allah. Lalu mungkin ada orang bertanya, saudaraku, loh, bukankah Allah itu kasih dan dia mengasihi semua ciptaannya, termasuk orang-orang berdosa? Ya, Allah mengasihi seluruh ciptaannya, bahkan termasuk ciptaannya yang berdosa. Lalu bagaimana dengan fakta bahwa ada orang yang tidak diselamatkan? Maka di sini kita melihat, saudaraku, bahwa sekalipun Allah itu mengasihi seluruh ciptaannya, tetapi Allah di dalam hikmatnya, dia tidak
memperlakukan semua ciptaannya itu sama rata. Dan ketidaksamarataan ini kita tidak bisa katakan sebagai ketidakadilan. Nah, sebagai contohnya, misalnya begini. Saudara atau saya bisa mengatakan, saya mengasihi semua orang. Iya, benar, saya mengasihi semua orang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saya mengasihi semua orang dengan kasih yang sama? Dengan kasih yang sama rata? Sehingga harus dengan sama rata itu pula, saya bisa mencapai keadilan. Kasih dan adil pada saat yang bersamaan. Itu berarti kasih yang lebih sempurna dong. Kasih yang tidak adil, kasih yang tidak sempurna. Kasih yang adil itu adalah kasih yang jauh lebih baik daripada kasih yang tidak adil, bukan? Nah, kalau Allah itu mengasihi dan Allah itu adil, mestinya kasih Allah sempurna. Nah, saudaraku, kalau saya mengatakan bahwa saya mengasihi semua orang, dan itu sebabnya, dan saya juga ingin mengatakan saya adil, maka saya harus mengasihi semuanya sama rata. Apakah hal ini benar? Apakah logika ini bisa diikuti? Ternyata tidak, saudaraku. Hanya karena saya mengatakan saya mengasihi semua orang, itu tidak mewajibkan saya atau tidak membuat saya lebih adil jikalau saya itu menyamaratakan. Justru sebaliknya. Misalnya, saya mengatakan pada istri saya mengasihimu. Kemudian saya berkata kepada, katakanlah, orang di pinggir jalan, saya mengasihimu, ini saya kasih uang. Saya memberikan engkau sedekah atau amal. Saudaraku, apakah itu kasih yang sama? Mungkin itu lahir dari kasih, memang. Tetapi kasih yang tentu tidak sama rata. Saya mengasihi istri saya, berbeda dengan cara saya mengasihi teman saya, rekan kerja saya, bahkan kepada anak-anak saya. Saya tidak mengasihi mereka dengan cara yang sama. Tetapi saya mengasihi mereka semuanya dengan kasih dari diri saya. Tetapi kasih itu mempunyai unsur yang tidak bisa dihilangkan, yaitu relasi. Nah, inilah saudara. Sehingga kalau dikatakan Allah itu mengasihi seluruh ciptaannya, itu iya dan amin. Tetapi di dalam relasi sebagai apa? Di dalam relasi sebagai pencipta dan ciptaan. Tetapi kalau Allah itu mengasihi umat pilihannya, itu mempunyai relasi yang lebih tinggi. Ini adalah relasi yang sifatnya pribadi, bukan relasi yang sifatnya hanya kewajiban, ataupun misalnya relasi yang bersifat umum. Nah, di sini kita melihat ada dua macam kasih, paling tidak, saudaraku, dari sisi atau perspektif ini. Yaitu kasih yang khusus dan kasih yang umum. Nah, saya mengasihi istri saya secara khusus, dia adalah satu-satunya pasangan hidup saya. Dan saya mengasihi anak-anak yang lahir di keluarga kami dengan cara yang khusus karena mereka satu-satunya. Karena hanya merekalah yang lahir dari anggota keluarga kami. Sedangkan ketika saya mengasihi anak-anak yang lain, saya mengasihi mereka sebagai sesama manusia. Dan tidak mempunyai sesuatu yang khusus sebagaimana terdapat di dalam kasih saya kepada istri dan anak saya. Nah, sehingga apakah kasih saya itu menjadi sempurna hanya kalau saya mengasihi sama rata? Tentu tidak, saudara. Apakah kalau saudara itu mengasihi istri saudara dan mengasihi tetangga saudara sama, dan saudara memperlakukan mereka sama, maka saudara dikatakan adil? Justru tidak adil. Karena kita dengan melakukan demikian berarti kita mengurangi keunikan kasih yang berdasarkan relasi itu. Nah, di sanalah saudaraku kita bisa melihat bahwa Allah mengasihi dunia ini secara umum. Ya. Tetapi kepada mereka yang dikasihinya secara khusus, Allah rela mati untuknya. Sama seperti Max Lucado yang mengatakan demikian. Waktu itu Max Lucado ingin mengungkapkan betapa besarnya kasih Allah. Sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal. Dia mengatakan demikian, ayo coba berikan kepada saya sebuah kertas kosong. Dan kemudian kalau kamu bertanya satu pertanyaan ini, yaitu untuk siapa engkau rela mati bagi mereka? Maka saya akan menulis beberapa nama dalam secari kertas kosong itu.
Saya sendiri ketika merefleksikan hal ini, saudaraku, saya bisa menyediakan 5-6 nama, saudaraku. Saya rela mati untuk orang-orang itu. Nah, misalnya, ya kan, saya rela mati untuk istri saya, untuk kedua anak saya, untuk orang tua saya, dan untuk orang-orang lain yang menurut saya sangat berharga. Nah, saya rela mati untuk mereka, mungkin mendonorkan ginjal saya, hati saya, dan sebagainya. Kalau memang diperlukan, saya akan berikan. Nah, itu menunjukkan betapa kasih saya besar. Nah, kemudian saudaraku, Max Lucado menanyakan lagi, nah bagaimana kalau dengan pertanyaan ini? Untuk siapa saya rela menyerahkan anak saya untuk mengganti nyawa mereka? Waduh, saudaraku, saya langsung tersentak. Ini pertanyaan yang unik. Pertanyaan saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Dan saya merasakan bahwa iya, saya mungkin rela mati untuk orang lain. Tetapi saya tidak akan pernah rela menyerahkan anak saya untuk orang lain. Itu artinya, saudaraku, saya mengasihi anak saya dengan relasi yang lebih khusus dibandingkan dengan orang-orang lain. Saya mengasihi istri saya dengan sesuatu yang khusus. Saya akan rela mati untuk istri saya, tetapi saya tidak rela mati untuk tetangga saya, maaf, saudaraku. Saya akan menolong sebisa saya. Tetapi saya tidak akan menukarkan nyawa tetangga saya dengan nyawa istri saya misalnya. Saya tidak akan mengatakan demikian, dan sebagai orang yang berakal sehat, kita akan melakukan hal yang sama, bukan? Sekarang, saudaraku, kita sampai kepada intinya, yaitu bahwa Allah mengasihi seluruh ciptaannya. Allah mengasihi manusia yang berdosa, iya. Tetapi Allah tidak mati untuk semua orang. Allah mati hanya untuk orang-orang yang Dia pilih untuk hidup kekal bersama dengan Dia dalam dunia yang selanjutnya setelah kematian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan jikalau saudara merasakan bahwa Allah begitu mengasihi engkau, Allah mengasihi engkau begitu rupa, dan di dalam hatimu Kristus sudah lahir, Allah memberikan Kristus mati buat saudara dan saya. Marilah, saudaraku, mulai saat ini kita hidup tidak henti-hentinya mengucap syukur. Karena Allah tidak mati untuk semua orang. Tapi jikalau Allah mati untuk saudara, saudara adalah spesial, khusus di hadapan Allah. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang dikuduskan. Tidak menganggap hidup ini murah. Tidak menganggap hidup ini tidak ada arti dan sia-sia. Tapi sebaliknya, Allah sudah menebus kita dari hidup yang sia-sia itu. Mari kita bersama-sama hidup secara berbeda. Hidup yang menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia di Jakarta. Amin.